Apa itu MRT dan LRT? Apa bedanya mereka sama KRL? Oke, kalau dibandingin, jelas dari kecepatannya, jumlah gerbongnya, muatnya bisa berapa, sampai lintasannya, mereka semua ini jelas beda-beda. Kalau MRT itu bisa lebih banyak ngangkut orang, dan rutenya lebih banyak di pusat kota. Beda sama LRT, yang lebih ramping, tapi jalur operasionalnya lebih luas daripada MRT. Sedangkan KRL, karena emang udah dibangun dari lama, bisa ngejangkau banyak orang dan rutenya bisa sampai luar Jakarta. Tapi, yang paling keren dari itu semua, lewat MRT, akhirnya kita punya kereta yang lintasannya itu sampai bawah tanah, biar kayak di luar-luar negeri. Oke, mungkin gara-gara itu sekarang kita jadi makin gak sabar buat nyobain MRT Jakarta. Tapi, gimana caranya? Gampang. Tinggal datengin stasiunnya, beli tiketnya, lewatin gerbang berpanah hijau, dan pastinya tungguin keretanya. Kalau udah datang, tungguin dulu orang keluar, dan akhirnya kita udah bisa nyobain transportasi keren di bawah tanah Jakarta. Giant 75 wind to 30 degrees, 1 to north, runway 24 clear to land. Runway 24 clear to land Indonesia 875. Heli pertama yang diproduksi oleh Indonesia adalah NBU-105 Bolko. Heli ini termasuk ke dalam kelompok heli ringan. IPTN mendapat helikopter medium berat ini juga diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia setelah mendapat lisensi dari Airbus Helikopter. KM Dharma Kencana 7. KM Dharma Kencana 7 merupakan salah satu kapal feri termewah di Indonesia. Kapal ini memiliki rute Surabaya-Makassar. Kapal ini memiliki ukuran besar dengan lobi megah layaknya sebuah hotel berbintang. Saat menaiki kapal menuju Surabaya-Makassar ataupun sebaliknya, perjalanan memakan waktu selama 32 jam. Kapal Dharma Kencana 7 dapat mengangkut 1.060 penumpang dan 256 truk ataupun mobil. Saat berada di kapal, para penumpang akan disambut dengan beberapa pilihan kamar seperti VIP, kelas 1 sampai kelas 3, yang dilengkapi dengan tempat tidur, TV, hingga kamar mandi dengan fasilitas bathtub. Selain itu juga ada restoran, musola, toilet, area smoking, ruang menyusui, ruang entertain, hingga fasilitas bermain anak. Icon of the Sea menjadi kapal pesiar terbesar di dunia tahun 2024. Kapal yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2024 ini ukurannya 5 kali lebih besar dari kapal Titanic dengan tonase kotor 250.800. Icon of the Sea sendiri memiliki sebanyak 20 dek dan 2.805 kabin yang terdiri dari berbagai jenis, termasuk kabin interior, kabin luar, kabin balkon, dan kabin suite. Panjangnya sendiri mencapai 365 meter dengan lebarnya 65 meter. Dan di dalam kapal pesiar terbesar di dunia ini terdapat berbagai hiburan dan fasilitas mewah yang menarik dan memanjakan penumpang. Icon of the Sea menawarkan berbagai pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi penumpang dari segala usia. Kapal pesiar ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan inovasi di industri pelayaran. Kapal kontainer satu ini diluncurkan pada 2023 lalu, dan memiliki kapasitas muatan sebesar 24.116 kontainer, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ever Alot. MSC Tesa dirancang oleh perusahaan Hudong Zhonghua Shipbuilding Group di Shanghai, dengan panjangnya 400 meter, dan lebar 61 meter. Meskipun dibangun di Cina, kapal ini berbendera Liberia, dan dimiliki oleh perusahaan pelayaran Mediterania, MSC. Rute pelayaran spesifik MSC Tesa dapat berubah tergantung pada jadwal dan permintaan. Namun, kapal seukuran ini biasanya melayani rute pelayaran jarak jauh antara